ulangi lagi. Satu. Hai, saya Indah. Saya Ambar. Jadi di sini kita akan membahas apa nih Kak Indah? Tentang HCM, yaitu Human Capital Management. Apa sih human capital sih Kak Indah? Oke, jadi dalam sebuah perusahaan, human capital itu bisa disebut sebagai aset perusahaan, yaitu sumber daya manusianya di sana, gitu ya. Jadi sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu kenapa bisa dijadikan aset? Ya sebagai investasi ya bagi perusahaan, mulai dari bagaimana perusahaan itu mengembangkan SDM di perusahaannya tersebut, mulai adanya pelatihan, kemudian adanya intelligence, skill, kesehatan, kemudian kesetiaan dan ketepatan waktu, itu juga bentuk investasi nih perusahaan kepada SDM-nya. Nah, itu adalah gambarannya human capital. Nah, kalau dari human capital sendiri ya, ngomong-ngomong ya, Kak Amer ya, human capital ini bisa dilihat dari beberapa perspektif nih. Ada perspektif psikologi tentunya, kemudian ada perspektif hukum, ekonomi, hingga ke perspektif agama, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya perspektif psikologis, itu human capital, nantinya kita akan belajar bagaimana cara mengelola SDM itu. Jadi, mengelola potensinya, mengelola intelligence-nya, knowledge-nya, itu nanti ranahnya ke psikologis gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya dari perspektif hukum ya. Kalau perspektif hukum kita ngobrolnya itu nggak hanya soal SDM-nya aja, tapi aturannya yang mengatur SDM itu tentang ketenaga kerjaan kayak gitu, kemudian perjanjian kerja, hak-hak karyawan, itu dari perspektif hukum. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, ada melalui perspektif ekonomi ya. Pasti ya kita berhubungan dengan aset, investasi, kita nggak jauh-jauh ngobrolin soal ekonomi nih ya. Nah, kalau di perspektif ekonomi itu cukup kompleks ya dan kontroversial, di mana tujuannya ini yaitu untuk mengembangkan sosial dan ekonominya nih, untuk mengembangkan sosial dan ekonominya dari pihak SDM-nya sendiri maupun di perusahaan itu gitu. Nah, yang terakhir yaitu kalau kita lihat dari perspektif agama, memang sedikit agak tabu ya, bagaimana kok human capital ini berhubungan dengan perspektif agama, apa hubungannya nih? Nah, ternyata di agama sendiri itu juga sudah mengatur tentang nilai-nilai manajemen sumber daya manusia, bagaimana SDM itu agar tidak dieksploitasi nih gitu di tempat kerjanya. Itu sebenarnya itu sudah ada aturannya secara agama gitu, mulai dari bagaimana kita perekrutan yang benar dalam Islam ya, khususnya di agama Islam ya, kemudian pelatihan dan pengembangan SDM-nya di sana, penilaian kerja dan kompensasi, itu ada aturan sendiri secara hukum untuk mengatur tentang HCM itu sendiri Kak, seperti itu. Oke, cukup jelas sekali ya. Jadi banyak, kalau misalnya di human capital ini memang banyak perspektifnya, mulai dari psikologi, hukum, ekonomi, bahkan dari perspektif agama. Betul sekali. Nah, menurut Kak Amber sendiri nih, kita kan sering ya dengar ya tentang HCM, tentang apa tuh Human Develop Index Kak, atau Human Develop Management gitu ya. Kira-kira bedanya apa sih Kak ya HCM ini dengan HDI gitu ya? Oke, jadi ini Kak Ambar akan menjelaskan apa itu persamaan dulu nih ya, sebelum kita perbedaan. Kita samain dulu nih ya, biar kita samain persepsi juga. Jadi kalau misalnya persamaan HCM dan HDI itu, keduanya ini, HCM dan HDI ini mengukur dan memahami kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Jadi bedanya itu di tingkat yang berbeda. Nah, kalau HCM ini mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan dalam konteks organisasi atau perusahaan, sementara HDI ini berusaha untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan penduduk suatu negara dia dengan tingkat global, jadi lebih luas lagi. Jadi memang kalau persamaannya dari HCM dan HDI ini sama-sama mengukur kualitas hidup. Oh, sama-sama mengukur kualitas hidup. Betul kesamaannya sekali, ya. Kesamaannya itu. Nah, kalau perbedaannya HCM dan HDI ini, kalau di skala pengukurannya nih ya, HCM itu mengukur untuk mengelola kinerja dan kontribusi si karyawan ini dalam organisasi pada skala yang lebih mikro.
atau kecil, oke. tingkat perusahaan, departemen, bahkan individu karyawan itu sendiri. Wah. Nah, jadi kalau HDI ini mengukur pengembangan manusia pada skala yang lebih makro atau yang lebih luas lagi nih, yaitu pada tingkat nasional dan global. Nah, kalau metodenya tadi kan skala pengukuran, kalau metode pengukurannya kalau HCM ini alat ukurnya pakai indikator. Alat ukurnya pakai indikator. Biaya dan pendapatan yang fokusnya pada manajemen sumber daya manusia, yang mana konteksnya itu di dalam satu organisasi. Nah, kalau sedangkan HDI ini menggunakan data seperti umur harapan hidup, terus angka melek huruf dan pendapatan per kapita dalam setiap sebuah makro itu, gitu Kak Indah. Nah, tadi kan udah dijelasin ya perbedaan HCM dan kesamaan dari HCM dan ini. Kalau prosesnya gimana sih Kak ya, kalau proses HCM ini menurut dari Kak Indah? Oke, dari perbedaan itu tadi ya Kak ya, sebelum kita lanjut ke proses, saya ingin menambahkan sedikit tentang tujuannya. Kenapa sih perlu adanya HCM di suatu perusahaan itu? Jadi fungsinya HCM sendiri yang pertama yaitu untuk menentukan dampak SDM terhadap bisnis dan kontribusi mereka untuk nilai saham. Jadi kita perlu juga nih mengukur seberapa besar sih kontribusi atau produktivitas SDM itu terhadap perusahaan kita. Nah, kita perlu ngukurnya itu pakai HCM itu, Kak. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan bahwa HR dapat menghasilkan nilai dalam bentuk uang. Contohnya adalah return of investment atau ROI. Betul sekali gitu ya. Jadi yang ketiga yaitu memberikan panduan untuk masa depan HR dan strategi bisnis. Jadi kita nanti setelah menghitung HCM ini nanti kita itu punya database gitu. Nah, fungsinya database ini itu untuk apa? Nah, untuk panduannya kita nih. Ya, panduan kita untuk develop perusahaan nantinya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu memberikan data diagnostik dan prediktif yang akan memberikan informasi terkait strategi dan prediktif yang akan memberikan informasi terkait dengan strategi dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Nah, lagi-lagi nggak hanya soal untuk develop perusahaannya itu sendiri, tapi juga untuk develop si SDM-nya juga gitu. Fungsinya dari HCM itu sendiri nantinya gitu ya Kak ya. Wah, musiknya mulai kenceng nih ya. Halo Kak, jadi kita mulai lagi ya setelah tadi sempat kepotong ya. Jadi kita lanjutin aja. Tadi sempat Kak Ambarnya tanya tentang proses dari human capital management itu sendiri sih Kak Indah. Jadi dalam proses pengukuran human capital sendiri, yang pertama pasti kita melakukan pengukuran itu sendiri ya. Jadi pengukuran itu sendiri kita berdasarkan data ya. Data human capital ya yang bisa terdiri dari jumlah atau kuantitas ya yang menggambarkan sumber daya manusianya dalam perusahaan itu gitu. Nah, itu yang diukur bisa berupa beberapa aspek Kak. Ya, aspeknya apa aja? Tergantung kita mengukur apanya nih di human capital perusahaannya kayak gitu. Ya, bisa dari perilakunya atau skala kegiatannya, pengelolaan orang yang tentunya berbeda-beda nantinya tergantung apa yang mau kita ukur gitu. Setelah kita melakukan pengukuran itu ya yang by data itu, yang kedua kita melakukan analisa nih. Oke, dari setelah aspek baru kita analisa. Iya, gitu. Kita analisa, kita interpretasi nantinya ya untuk memberikan dasar bagi evaluasi dan perencanaan maupun tindakan selanjutnya itu apa. Mau ngapain ya? Dari data itu kita mau ngapain sih gitu lah, hasilnya itu mau diapain gitu. Nah, tujuannya itu setelah dianalisis dan diinterpretasi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran dapat digunakan untuk memantau juga nih. Jadi digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan itu. Jadi data mungkin bulan ini atau tahun ini kita bandingkan nih dengan data-data sebelumnya. Jadi kayak semacam melakukan perbandingan gitu ya. Iya, jadi kita melakukan perbandingan mana sih yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dari perusahaan itu sendiri gitu. Dan untuk mengevaluasi efektivitas dari praktek HR di perusahaan itu juga seperti itu Kak. Nah, dalam proses ini juga ada yang namanya tahapan nih. Oke, setelah diproses berarti proses ini itu ada beberapa tahapan Betul yang harus sekali. dilalui oleh human capital
dalam suatu perusahaan gitu ya Kak Indah. Oke, apa aja sih Kak Indah tahapannya? Yang pertama itu yaitu setting human capital management in Syntex, kemudian yang kedua yaitu getting start, gathering and collecting the data, ya. Kemudian yang ketiga adalah measuring human capital, tools and methodologies, ya. Kemudian yang keempat yaitu reporting the data from internal to external reporting, ya. Kemudian yang kelima developing a route map to human capital reporting gitu. Jadi ada tahap-tahapannya sendiri yang perlu dilalui gitu ya Kak ya. Tapi saya kayaknya nggak menjelaskan satu-satu nih, nanti panjang ya Kak. Iya benar-benar. Berarti proses dari human capital dan tahapan ini emang berdasarkan data, aspek-aspek yang akan diukur begitu ya Kak Indah ya. Ya betul sekali, dan itu nanti sangat-sangat berhubungan dengan SDM-nya gitu, dari human-nya sendiri. Kemudian kita mulai nih ya, kita collecting datanya juga kayak gitu. Kemudian kita mempersiapkan alat dan metodenya berdasarkan tadi ya, aspek apa sih yang mau kita ukur gitu. Kemudian kita report datanya, kita interpretasi, kemudian kita analisa dulu ya, kemudian kita interpretasi gitu. Baru kita tentukan data ini mau kita apakan. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, kalau menurut Kak Ambar sendiri ya, alat ukur, apakah ada alat ukur ya dalam HCM ini, mengukur HCM ini? Pasti ada dong. Kalau misalnya kita pelajari ya sebelumnya kita pernah ya dalam satu kelas alat ukur HCM dan cara mengukurnya human capital seperti apa sih. Nah, kita ambil dari teorinya dari Ross et al. Di tahun 97. Jadi mengukur HCM ini ada beberapa sih Kak. Kita lihatnya ini ada 12. Banyak sekali ya. Ya, ada 12 ukurnya. Yang pertama yang pasti durasi kerja rata-rata. Kita lihat dulu di suatu perusahaan itu durasinya kerja rata-rata mereka itu berapa sih di satu perusahaan. Nah, yang kedua yang pasti kita melihat latar belakangnya, indeks beragam latar belakangnya tingkat individu atau kelompok dalam satu divisi. Oke. Gitu. Terus yang ketiga itu ada indeks diversifikasi perusahaan. Terus yang keempat ada jam pelatihan dan karyawan. Jadi ketika kita melakukan training pasti ada jamnya dong. Efektifnya itu berapa sih gitu kan. Nah, setelah itu ada jumlah jam yang dihabiskan oleh staf senior itu untuk menjelaskan strategi dan tindakan kepada staf baru. Oh, ada juga ya. Jadi emang harus diukur nih staf senior itu ada bagiannya berapa persen sih harus menjelaskan ke ke staf baru gitu. Jadi biar keahliannya ini nggak tumpang tindih nih maksudnya. Nah, terus yang kelima berjam-jam yang dihabiskan untuk pembekalan. Berapa sih efektifnya ketika melakukan training itu, efektifnya berapa yang harus dihabiskan. Terus yang pasti yang ketujuh literasi IT. Ini penting banget ya kalau di suatu perusahaan karena kita sudah kemajuan teknologi semakin berkembang pesat ya. Sudah mau menuju 5.0 nih kayak. Betul Berarti banget. harus benar-benar imbang nih yang di SDM ya. Iya banget. Jadi emang seluruh karyawan di perusahaan itu harus tahu melek IT gitu. Okay. Kalau misalnya bagi yang kalau sekarang lagi marak banget ya, apalagi kalau misalnya ada senior yang sudah tua itu gimana ya? Oke. Kalau sudah tua kan biasanya kita juga tetap melakukan pembekalan kepada senior-senior yang memang dulu belum ada IT, sekarang sudah ada, yang mau nggak mau mereka harus mengikuti ya perkembangan betul zaman banget ya. Kak Indah. Betul. Terus yang ke-8 kita pasti harus melihat indeks kepemimpinan. Oh, indeks kepemimpinan juga Itu bisa wajib ya? banget sih, harus dilihat setiap pemimpin, staff itu pasti harus dilihat ya. Oke. Gimana, maksudnya kepemimpinan bukan kepemimpinan dalam satu grup, tapi memimpin dirinya sendiri sih, itu lebih penting juga nggak sih? Oke, Gitu betul kan? sekali sih. Sebelum memimpin orang lain ya gimana sih caranya dia memimpin diri Betul sendiri banget. gitu ya. Oke. Oke. Terus yang ke-9 ada indeks motivasi. Oh. Jadi Ross ini benar-benar memikirkan kalau karyawan itu harus dimotivasi gitu kan. Pasti ada jam-jam harus motivasi. Oke, untuk Pembekalan- mengukur itu ya, motivasinya karyawan itu sejauh Betul, mana gitu. betul banget. Terus yang ke-10 ada solusi atau produk atau proses baru yang harus ditawarkan. Oke. Harus ada inovasi-inovasi. Soalnya kalau nggak ada inovasi, perusahaan akan bakal apa sih?
stuck ya kan Kak Indah. Jadi memang harus ada inovasi-inovasi yang berlanjut nih gitu. Kalau misalnya nggak ada kelanjutan ya perusahaan akan gitu-gitu aja gitu kan. Terus yang ke-11 ada presentasi karyawan dengan gelar yang tinggi. Oh, Itu penting banget. oh Kenapa? gelar penting ya Kak Penting. ya? Jadi biar kita tahu nih, oh di perusahaan tersebut yang gelarnya SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa. Jadi untuk menempatkan si karyawan-karyawan ini posisinya sebagai Sesuai apa. dengan potensinya itu tadi. Betul ya. banget, Yo. potensi dan skillnya gitu Oke. kan. Terus yang terakhir, penghematan dari sarang karyawan diterapkan. Penghematan, iya betul sekali sih. Ini Kak, emang ya. harus hemat sih kita Iya, kita kan ujung-ujungnya kan untuk ini ya, apa yang menghasilkan produktivitas Betul. bagi omset perusahaan ya, maupun dari SDM-nya juga. Jadi kita harus juga melakukan penghematan, dan yang tahu Ya. penghematan itu ya SDM, itu SDM sendiri. sendiri. Ya, banyak juga sih emang perusahaan sekarang emang gimana caranya dia mau hemat tapi hasilnya lebih optimal banget gitu nggak ya. sih, betul ya. Iya iya, tapi di sini tuh kalau kita ngomongin soal penghematan ya Kak ya, jadi kita lihat juga mau sisi mana sih yang mau dihematkan oleh yang harus perusahaannya, dipangkas budgetnya. yang dipangkas itu yang Betul mana banget. gitu ya. Ini Apa juga- operasionalnya Kak, atau Betul, biaya si apa ya? Trainingnya atau biaya karyawannya, biasanya banyak juga yang training. MPC-nya ya, manpower cost-nya juga kan. MPP-nya juga berapa sih, idealnya berapa ya biar Oke. menghemat budget juga sih Kak Indah. Oke. Oke, setelah alat ukur udah dijelaskan semua, kita belum tahu nih apa sih yang orang nggak tahu tentang human capital nih Kak Indah nih. Oke, saya coba jelasin ya Kak ya. Jadi saya tahu saya nih Kak ya, banyak perusahaan itu belum pakai HCM ya, belum pakai HCM, sedangkan HCM itu lebih bagusnya itu dipakai atau digunakan seawal mungkin atau sedini mungkin di perusahaan itu. Jadi jangan menunggu perusahaannya itu, perusahaan saya kan masih berkembang, ya, masih pakai startup gitu kan. Ya itu penting banget dari awal kalau kita harus pakai human capital ini tadi ya. Nah, karena banyak sekali di luar sana itu human capital ini dijadikan sebagai strategi bisnis partner gitu. Strategi bisnis partner. Oke. Maksudnya gimana nih strategi bisnis partner ini Kak Ya, Indah? jadi si human capital ini itu tuh sebuah sistem ya yang dijadikan partner nih di sebuah perusahaan untuk mengatur strateginya gimana caranya untuk mendevelop si perusahaan itu sendiri kayak gitu. Nah, artinya dia itu juga membantu berpikir strategis perusahaan yang menjahit antara fungsi satu dan fungsi yang lainnya. Ya, jadi ikut berpikir nih. Jadi belongs-nya itu nyampe di sini si karyawannya kayak gitu. Tapi sayangnya nih dalam prakteknya banyak juga yang meng-hiring human capital itu dari belakang gitu. Dari belakangnya gimana maksudnya nih? Saya kurang Ya, paham jadi banget, Kak Indah. gimana apa ya, meng-hiring human capital dari belakang itu dia tidak terang-terangan gitu, tidak secara gamblang kalau kita itu sedang ada human capital gitu ya. Kemudian dan sebenarnya itu di beberapa perusahaan melakukan hiring lewat belakang ini tuh dikatakan wajar gitu, karena sebagai bentuk bisnis itu yang penting uangnya masuk dulu nih ya, yang penting ya kita kan ngomongin soal bisnis, yang penting kan nomor satu kan omset gitu ya, bagaimana hasil gitu ya. bener sekali Kak. Nah, kalau sudah selesai nih kita bersihin baru semuanya gitu. Jadi kalau kita omsetnya udah stabil, kita sudah achieve ya ibaratnya, baru kita bersihin semuanya. Intinya mau di awal maupun di akhir nih adanya human capital ya, fungsi human capital ini harus ada gitu. Jadi jangan sampai bolong di suatu perusahaan, jangan sampai nggak ada human capital gitu loh. Jadi betul. meskipun kita menyarankannya itu dari awal ada human capital, tapi nggak bisa dipungkiri maupun di awal, di akhir, di tengah pun adanya human capital itu penting banget gitu. Jadi jangan sampai di perusahaan itu kosong tentang human capital. Tapi kan dalam prakteknya nih ya Kak Indah ya gitu. Bahkan saya mengamati banyak banget perusahaan ini malah masih pakai dengan sistem entah personalia atau dengan HR atau HRM gitu. Sebenarnya ini lebih bagus yang mana sih Kak Indah? Oke, lebih bagus yang mana ya, kita
lihat dari timnya dulu ya Kak ya. Jadi human capital ini nggak harus dibentuk dari sebuah divisi khusus yang mengukur ini gitu. Tapi ini tuh juga bisa diambil dari tiap personal dari HR-nya tadi untuk dijadikan satu tim HRM ini tadi gitu. Itu yang saya maksud ini sebagai hiring lewat belakang itu tadi. Jadi mereka membentuk tim khusus dari beberapa divisi itu tadi, bukan dari pembentukan divisi itu sendiri secara utuh gitu, enggak, tapi dia mencomot nih dari beberapa divisi yang dirasa dia itu kompeten untuk melakukan HCM ini. Kalau misalnya sudah target nih, sudah achieve, sudah tercapai apa tujuannya si perusahaan, baru si tim itu dibubarin, dia kembali lagi ke divisinya masing-masing gitu. Jadi lihat personalnya ya, bukan dilihat dari divisinya gitu. Jadi semua orangnya bisa kok mengukur HCM gitu, soalnya ya ada teorinya, ada rumusnya seperti gitu. Nah, mungkin habis ini Kak Amber bisa nyontohin nih, ya, bisa nyontohin bagaimana pengukuran HCM yang bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya, ya kan, gitu. Betul. Silakan Kak. Oke, jadi ada contoh nih pengukuran HCM dan kasusnya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya di human capital ini kan berkaitan dengan investasi ya. Maksudnya investasi ini investasi ke keterampilan dan pengetahuan dalam SDM itu sendiri. Jadi melalui pendidikan. Jadi ini investasi itu bisa dihitung loh Kak, gitu kan. Jadi manajer SDM ini harus bisa menghitung total keuntungan sebelum dan sesudah investasi. Dilihat dari perspektif pendidikan. Dengan pakai ROI, jadi human capital itu dapat dihitung dengan membagi total keuntungan dengan profit perusahaan dengan total investasi di human capital itu sendiri. Nah, contohnya misalnya di perusahaan ABC gitu ya, contohnya ya, kita melakukan investasi training nih, pelatihan ke karyawan senilai budgetnya 20 juta. Kita udah punya budget kita budgetnya 20 juta nih. Ternyata setelah karyawan itu dilatih, perusahaan mendapatkan laba. Labanya sebesar 120 juta. Dari awalnya kita udah invest di pelatihan 20 juta. Ternyata setelah dari pelatihan itu kita dapat laba nih. Perusahaan dapat profit nih 120 juta. Karena karyawan bisa membuat produk baru dengan skill yang bertambah tuh Kak Indah. Nah, maka perusahaan ABC ini memperoleh ROI dari 120 juta dikurangi 20 dibagi 20 juta dikali 100%, jadi angka kenaikannya itu sekitar 5% nih. Atau nilai investasi bagi perusahaan itu adalah 5%. Untuk satu SDM itu aja yang dilatih ya. Betul banget. Nah, setelah itu jadi si manajer SDM ini bisa membandingkan nih ROI human capitalnya dari tahun ke tahun untuk mengetahui labanya meningkat dan dianalisa gitu. Jadi kalau misalnya itu berdampak, berarti kan investasi ini juga berkembang, berarti investasi ini berdampak baik untuk perusahaan juga gitu. Itu tiap tahunnya itu berarti si SDM itu si individu itu dilatih tiap tahunnya dengan skill yang berbeda atau dengan skill yang sama Kak? Yang pasti dilihat budgetnya, dan tujuannya apa dulu nih Kak Indah? Pasti di situ dulu. Gitu. Oke, setelah itu kita udah lihat ya contoh pengukuran dari HCM dan kita juga udah gali nih kasusnya nih kan. Selanjutnya tujuan dari HCM itu apa sih Kak? Tujuannya kan sudah kita jelaskan tadi ya di awal tentang HCM itu, yang dimana HCM itu ya emang dia digunakan untuk menentukan nih dampaknya ya, dampak SDM itu terhadap bisnis dan sebagainya tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya Kak ya. Kemudian untuk ya menunjukkan bahwa HR ini menghasilkan nilai dalam bentuk uang, contohnya ROI ini tadi yang sudah Kak Amber jelaskan dan lain sebagainya yang saya sebutkan di awal ya. Jadi daripada kita mengulang lagi tentang tujuannya HCM ya, kita simpulkan aja ya, berarti sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya HCM itu apa sih gitu loh Kak? Sebenarnya kayaknya hampir mirip ya tujuan sama tugasnya, karena memang kalau dari tugas dan tanggung jawab yang pasti human capital yang pasti rekrutmen ya Kak Indah ya, pasti nggak jauh-jauh dari rekrutmen. Terus apalagi nih Kak Indah setelah rekrutmen? Waduh, saya lupa nih.
kita nyontek dulu ya Kak Indah ya. Oke. Jadi tugas pertama dalam HCM pasti rekrutmen. Yang kedua pasti onboarding. Pasti Kak Indah kan pengalaman banget ya sama onboarding. Onboarding itu apa sih Kak Indah? Jadi kalau onboarding sendiri itu kita kita mengenal kultur dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kan dirasa kinerjanya karyawan bisa kurang efektif ya kalau misalnya Nggak ada onboardingnya ya. Jadi dia tidak saling mengenal apa tuh budaya di perusahaannya, value-nya itu apa sih kayak gitu ya. Visi misinya perusahaan itu apa sih gitu kan ya. Iya betul sekali. Kemudian tadi yang seperti yang pertama kali yang disebut oleh Kak Ambar tentang rekrutmen, tugas dan tanggung jawabnya HCM di rekrutmen sendiri itu dapat dikerjakan mulai dari perencanaan ya Kak ya, dari perencanaan penyebaran loker lowongan di Instagram, di sosmed atau di lain-lainnya gitu ya Kak ya. Terus juga proses seleksi administrasi CV-nya gitu kan ya. Betul saat screeningnya gitu ya Kak ya. Kemudian barulah nanti kita setelah kita melakukan rekrutmen ya, kita kemudian meng-hire tadi ya. Kemudian kita sudah mendapatkan nih karyawannya, kita lakukan onboarding dulu ya, kita lakukan pengenalan budaya, kemudian sistem kerjanya dan sebagainya. Lanjutlah kita ke pelatihan dan pengembangan. Jadi onboarding dengan pelatihan dan pengembangan ini berbeda ya Kak ya. Kalau onboarding ini pasti yang awal masuk, kalau pelatihan dan pengembangan itu bisa dilakukan secara berulang ya Kak. Iya betul sekali. Terus juga yang pasti dalam HCM ini tugas tanggung jawabnya yang pasti menjaga karyawan ini harus betah ya di perusahaan. Itu tujuannya, soalnya kalau misalnya turnover atau keluar masuk juga kesusahan nggak sih? Ini juga Kak, kalau misalnya perusahaan itu sering turnover ya, itu juga merugikan perusahaan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kacamata HCM ya, kita sudah melakukan investasi nih kepada si individu tersebut. Ternyata ketika kita sudah melakukan investasi, kita melakukan pelatihan kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan ini malah resign. Nah, belum balik modal gitu ya, tapi udah resign gitu. Jadi penting banget juga untuk menjaga karyawan ini agar tetap stay gitu. Bisa dilakukan dengan banyak macam Kak. Kita meningkatkan kesejahteraannya, kemudian kita insentif penting banget nggak sih karyawan itu betah itu karena apa sih? Insentif dan benefit. Bisa jadi salary-nya ya, benefitnya juga. Kemudian kita menciptakan suasana kerja. Ya budaya kerja itu lagi, budaya kerja yang benar-benar nyaman gitu. Jadi banyak kan orang yang orientasinya itu nggak hanya soal materi gitu kan, ada juga yang nyari tentang kenyamanan dalam bekerja, seperti itu sih Kak. Tapi ini sekarang lagi sering sih, apalagi saya sebagai orang yang kita juga berkecimpungan dengan menghadapi anak-anak Gen Z nih, yang bener-bener yang nggak betahan kerja ini gimana sih Kak ya? Kalau soal betah nggak betahnya kerja ya Kak ya, itu kan kita lihat dari personal difference-nya sendiri ya. Tapi kita kan sebagai HR ini juga perlu mengupayakan nih gimana biar dia itu tetap stay ya. Yang pertama kita sesuaikan dengan dia itu Gen Z ini biasanya dia kan anak-anak yang lahir ketika teknologi udah ada gitu betul kan. Jadi semuanya serba instan Iya, jadi ya kayaknya kita ya. di perusahaan yang bersifatnya konvensional itu sudah kita hapuskan nih. Kita mulai dengan teknologi, dengan sistem aplikasi. baru gitu Bahkan ya. AI sekarang lagi betul sekali Kak. semuanya perusahaan pada pakai AI. Iya, dan juga si individu-individu yang sudah ada di perusahaan sebelumnya itu juga harus melek tentang perkembangan gitu, supaya ngobrolnya tuh biar mereka tuh nyambung, nyaman juga di tempat kerja, seperti itu sih Kak. Dan juga kita juga soal beban kerja ya ke Gen Z ini juga perlu ditinjau kembali gitu, mana sih yang cocok yang dikerjakan oleh Gen Z, mana yang enggak gitu. Jadi ya banyak faktor sih untuk mempertahankan Gen Z di sebuah perusahaan gitu. Oke. Terakhir nih ya, tugas dan tanggung jawab sebagai human capital management itu terakhir kita pasti melakukan penilaian kinerja ya kayaknya ya. Ini penting banget ya penilaian kinerja untuk meningkatkan level dia udah sampai mana nih, posisinya dia itu udah seberapa jauh nggak sih kayak Kak Indah? Kalau di perusahaan Kak Indah sendiri penilaian kinerjanya seperti apa sih?
Oke, kalau di tempat saya itu ya pasti mungkin beberapa tempat juga Iya, banyak beda ya ya. tentang KPI, Key Performance Indicator ya. Yes. Jadi KPI itu penting banget sih Kak, kalau di sebuah perusahaan itu karena kalau misalnya kita sudah melakukan berulang kali investasi tanpa ada penilaian, kita nggak tahu nih investasi kita yang sudah dilakukan Udah jalannya kemana nih? Iya betul, grow-nya itu seberapa besar sih? Jangan-jangan dia udah kita lakukan pelatihan tapi dia nggak grow gitu. Ya jadi kita kan juga rugi gitu. Iya, betul banget. Gitu juga. Kemudian juga untuk mengukur produktivitasnya si karyawan ini sebelum dan sesudah pelatihan itu apakah ada perbedaan gitu Kak ya. Jadi penting banget melakukan penilaian kerja ini setiap bulannya. Iya, Ya ada betul. yang tiap bulan, ada tiap 6 bulan 6 sekali. bulan sekali, bahkan tahunan ya. Iya, tergantung apa yang mau diukur dulu gitu Kak. Sebenarnya ini juga untuk mengevaluasi ya sejauh mana si kinerja karyawan itu diberikan dan dampaknya ke perusahaan itu seperti apa Iya. gitu ya, dengan pencapaian target yang sudah dilakukan. Iya, oleh dan itu semua karyawan juga sendiri. seperti yang dijelaskan oleh Kak Ambar itu pasti ada perhitungannya sendiri gitu Betul kan itu ya. yang ROI tadi balik lagi gitu kan. Oke Kak, bagaimana? Kayaknya udah semua ya kita jelasin yang terkait dengan human capital gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya, atau mau mengevaluasi ini ya materi kita Materi ya. kita yang udah kita bawakan. Next materi berikutnya ya. Oke, terima kasih.